Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazina idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fahman ya arhamar rahimin. Kaum muslimin dan muslimat, bapak dan ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarganya, sahabatnya, dan kepada umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Jamaah yang dirahmati Allah Taala, Allah Ta'ala menciptakan kita dengan tujuan yang agung, yang mulia. Allah Ta'ala katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Ibadah adalah tujuan yang agung yang Allah Ta'ala ciptakan seorang hamba karenanya. Namun dalam beribadah kepada Allah Ta'ala, kita akan dapati berbagai macam tipe manusia. Sebagian dari manusia pada saat beribadah kepada Allah Ta'ala, mereka merasakan sesuatu yang sangat berat, yang sangat sulit, tersiksa, beban yang luar biasa, sehingga mereka pun enggan dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Ta'ala. Mereka tidak dapat menikmati ibadah kepada Allah dan ingin bersegera lari dari ibadah tersebut. Sebagian manusia apabila dia mendengar panggilan muazzin, sudah datang waktu untuk sholat, maka dia pun bergumum dalam hatinya, ya Allah, sholat lagi. Waktu sholat, dia ingin bersegera lari dari sholatnya. Tersiksa waktu sholat, ingin cepat sholat itu berakhir. Waktu sholat, pikirannya lari kemana-mana, tidak khusyuk dalam sholatnya. Begitu imam mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, dia pun langsung meloncat kabur dan merasa bebas dari ibadah kepada Allah Ta'ala. Ada juga sebagian yang lainnya dari manusia yang untuk belajar ilmu agama berat sekali, susah dia. Tidak seperti sewaktu dia belajar ilmu dunia. Belajar ilmu dunia semangat, tapi sewaktu belajar ilmu agama, sewaktu dia disampaikan padanya ayat-ayat Allah Ta'ala, disampaikan padanya hadis-hadis Nabi, dia membuka buku tentang syariat Allah Ta'ala, maka dia pun merasa berat. Ini ibadah kepada Allah. Menuntut ilmu ibadah kepada Allah Ta'ala. Dia merasa berat belajar agama, seolah-olah dia bagaikan mendaki
langit yang tinggi. Berat, susah. Ibadah kepada Allah susah. Mau sedekah beratnya minta ampun. Padahal memiliki harta yang banyak yang Allah Ta'ala berikan. Tapi untuk mengeluarkan hartanya jalan Allah berat sekali, luar biasa susah. Bagaikan apa? Bagaikan seorang yang mendaki langit yang tinggi. Sebagaimana apa yang Allah Ta'ala katakan, barang siapa yang Allah Ta'ala ingin baginya hidayah, yasrah sadrahu lil Islam, Allah akan jadikan apa? Dadanya lapang dengan Islam. Wa man yurid an yudillahu, barang siapa yang Allah Ta'ala ingin baginya kesesatan, Allah tidak ingin kebaikan baginya, Allah ingin bagi orang ini kesesatan. Yaj'al sadrahu dayyiqan harajan, Allah akan jadikan dadanya apa? Dadanya sempit, sulit. Ka'annama yas'adu fis sama, bagaikan dia apa? Yas'adu, bagaikan dia itu mendaki ke langit, kata Allah tabaraka wa taala. Jamaah rahmati Allah tabaraka wa taala. Sebagian manusia sewaktu mendaki gunung, dia akan merasakan apa, Pak? Berat. Mendaki gunung itu berat, sulit, pegel, sampai di atas sesak. Ini baru mendaki gunung. Dan Allah berikan perumpamaan orang yang Allah jadikan dadanya itu sempit untuk belajar agama, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaikan orang ini apa? Bagaikan mendaki langit. Langit lebih tinggi daripada gunung. Makanya tidak heran Pak, Ibu, sewaktu kita dapati ada manusia yang mereka ibadah itu susah sekali, berat sekali. Ini bisa jadi ada sesuatu yang bermasalah dalam keimanannya. Ini kelompok manusia yang pertama, yaitu orang yang apa? Yang berat dalam ibadah kepada Allah Taala. Padahal ibadah ini adalah tujuan utama dari adanya dia di atas muka bumi Allah Taala ini. Kemudian kelompok yang kedua adalah orang-orang yang Allah Ta'ala jadikan hatinya lapang dalam beribadah kepada Allah. Yasrah sadrahu lil Islam, lil iman. Allah jadikan hatinya lapang dengan iman, dengan Islam. Allah jadikan dia merasakan nikmat sewaktu ibadah kepada Allah. Sewaktu solat dia merasakan, ya Allah, lezatnya solat. Belum datang waktu solat dia awal berangkat ke masjid, bersegera ke masjid. Kenapa? Menanti, ya Allah, lama benar solat mulai ini. Waktu solat datang dia nikmati, berlezat-lezatan dengan solat kepada Allah Taala. Selesai solat, dia menunggu datang solat yang berikutnya. Dia merasakan kenikmatan sewaktu beribadah kepada Allah Taala. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Bilal, arrihna bis salat. Wahai Bilal, Rasulullah perintahkan Bilal untuk aqimis shalah, untuk iqamat. Arrihna bis salat, dan istirahatkanlah kami dengan salat. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam istirahatnya dengan apa, Pak? Dengan salat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam merasakan apa? Kenikmatan saat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, merasakan lezatnya, manisnya iman. Sehingga sewaktu salat terasa nikmat. Kita lihat bagaimana salat malamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau Pak salat malam sampai apa? Sampai bengkak kakinya. Apakah mungkin seorang bisa melakukannya jika di sana tidak terdapat apa? Kenikmatan, kelezatan. Bagaimana kita lihat seseorang yang mereka bisa berlezat-lezatan sewaktu membaca Al-Quranul Karim.
Betah dia berjam-jam baca Al-Quranul Karim, melantunkan ayat-ayat Allah. Kenapa? Ada kenikmatan, ada kelezatan yang mereka rasakan. Kita lihat bagaimana para sahabat Nabi ridwanullah alaihim jami'an, mereka pergi berjihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan saat jihad, jamaah rahmati Allah? Apakah jihad itu mereka hanya main-main saja? Lah, mereka apa? Mereka bunuh-bunuhan, mengangkat pedang, ketemu lawan. Ada dari sahabat yang sampai ditikam hingga 70 tikaman. Ditemukan pada jasadnya ada 70 tikaman. Subhanallah. Kenapa kok mereka bisa melakukannya? Karena apa? Karena mereka telah merasakan manisnya iman. Kenapa kok orang ada yang berangkat haji rela dia keluarkan uang sampai ratusan juta? Apalagi kalau bukan manisnya iman yang telah mereka rasakan. Mereka sedekah dan Allah Taala. Mereka merasakan apa? Adanya kelezatan dalam ibadah kepada Allah Taala. Dan ini dikatakan oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia paman Nabi Abbas bin Abdul Muttalib. Dia mengatakan, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dzaqa ta'mal iman," telah merasakan manisnya keimanan. "Man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya." Telah merasakan manisnya iman. Telah merasakan apa Pak? Manisnya iman. Siapa? Man radiya billahi rabba, yaitu orang yang mereka telah ridha Allah Ta'ala sebagai Rabbnya, sebagai agamanya, sebagai penciptanya, sebagai Rabbnya. Wabil islami dina, dan mereka telah ridha Islam sebagai agamanya. Wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, dan mereka juga telah ridha Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabinya. Jamaah dirahmati Allah tabaraka wa taala, hadanallahu ayyakum, semoga Allah taala berikan hidayah bagi ana dan bagi antum semuanya, hidayah iman, hidayah Islam, hidayah dapat merasakan kelezatan ketika kita beribadah kepada Allah tabaraka wa taala, hidayah dapat merasakan manisnya keimanan tersebut, kelezatan dalam setiap ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala. Dalam hadis yang mulia ini menggambarkan kepada kita bahwasanya yang namanya iman itu ada lezatnya, ada manisnya. Bahkan para ulama mengatakan tidak akan seorang itu masuk surga Allah tabaraka wa taala sebelum dia dapat merasakan manisnya keimanan di dunia ini, surga Allah di dunia. Jadi maksudnya surga Allah di dunia ini apa? Yaitu kenikmatan pada waktu mereka beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Sebagaimana kita lihat bagaimana para pecinta dunia, mereka merasakan kelezatan dengan dunia mereka. Mereka rela tuh jamaah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, habis uang jutaan rupiah, bahkan puluhan juta, bahkan ratusan juta untuk mendatangi tempat yang mereka senangi, untuk nonton grup musik misalnya yang mereka idolakan, orang-orang dari orang-orang kufar, berangkat mereka ke Jakarta, ke luar negeri, atau nonton sepak bola, berangkat jauh ke luar negeri, ataupun begadang malam-malam, begadang tidak tidur, rela untuk apa? Untuk nonton sepak bola. Kenapa? Karena mereka merasakan adanya kelezatan, enak, senang, bahagia pada saat melakukan kegiatan tersebut, aktivitas itu.
Ada apa? Ada kelezatan. Dan ini yang tentu ingin kita rasakan sewaktu kita bangun sholat malam, kemudian kita mengambil wudhu, kita sholat, waktu sholat kita merasakan nikmat, merasakan lezat. Tentu ini yang kita inginkan. Sebagaimana para pecinta dunia merasakan kelezatan dengan dunia mereka, orang yang beriman mereka rindu untuk merasakan kenikmatan, kelezatan pada waktu mereka beribadah kepada Allah Taala. Dan iman ada manisnya, ada lezatnya ibadah kepada Allah Taala ini. Dan dalam hadis yang mulia ini yang diriwayatkan Imam Muslim, Nabi SAW memberikan kepada kita 3 kunci agar kita dapat merasakan manisnya iman, agar kita dapat merasakan kelezatan pada waktu ibadah kepada Allah Taala, agar waktu sholat kita semangat, waktu menuntut ilmu kita semangat, waktu baca Quran kita semangat. 3 hal jamaah rahmati Allah Taala. Yang pertama adalah ridha Allah Taala sebagai Rabb kita. Yang kedua, kita ridha agama Islam sebagai agama kita. Dan yang ketiga, kita ridha Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi kita. 3 hal ini adalah 3 pokok, 3 perkara yang penting bagi seorang muslim. Bahkan 3 hal ini juga yang nantinya akan ditanyakan oleh Munkar dan Nakir sewaktu seorang masuk ke dalam kuburnya. Seorang yang telah meninggal dunia, kemudian dia dikuburkan, maka akan datang malaikat Allah yang berwarna hitam kebiruan. Yang satunya disebut Munkar, yang satunya disebut Nakir. Dan malaikat Allah Ta'ala ini akan menanyakan kepada hamba tadi. Apa pertanyaannya jamaah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang ditanya, man rabbuk, siapa Tuhanmu? Wa man nabiyyuk, apa agamamu? Wa man nabiyyuk, siapa nabimu? Wa madinuk, dan apa agamamu? 3 hal ini nanti akan ditanyakan pertama kali oleh malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan 3 hal ini pula yang jika kita benar di dunia, kita merasakan manisnya iman, lezatnya ibadah kepada Allah, dan sewaktu kita dikubur kita akan bisa menjawabnya. Dan ini bukan kuis ya yang bisa dihafalkan, tapi jawabannya adalah dari konsekuensi keimanan yang ada dalam hati kita. Jamaah rahmati Allah Taala, hadanallahu wa iyyakum. Semoga Allah Ta'ala berikan hidayah bagi ana dan bagi antum semuanya. Yang pertama adalah ridha Allah Ta'ala sebagai Rabb kita. Kita tanya kepada diri kita, apakah kita telah ridha Allah Ta'ala sebagai Rabb kita? Sebelum kita masuk lebih dalam, coba kita tanya introspeksi diri nih. Bagaimana saya selama ini dengan ibadah-ibadah yang saya lakukan ya? Apakah saya telah merasakan lezatnya, manisnya iman atau belum? Kalau belum jamaah, maka tanyakan pada diri kita dengan jujur. Sudah ridho belum kita Allah sebagai Rabb? Sudah ridho belum kita Islam sebagai agama kita? Telah ridho belum kita Muhammad SAW sebagai Nabi kita? Kalau sudah ridho benar, jujur, maka tentu kita akan merasakan manisnya iman, lezatnya ibadah kepada Allah. Jika ternyata belum, sampai saat ini kita belum merasakan, bisa-bisa ada masalah dalam akidah kita tersebut, masalah dalam i'tiqad, masalah kita belum kita ridho Allah sebagai Rabb kita, masih kurang. Belum ridho kita Islam sebagai agama kita, dan belum ridho kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi kita. Karena kalau ini semua sudah ada pada diri seorang hamba,
maka apa yang terjadi? Lisannya akan baik. Ucapan yang keluar dari mulutnya adalah ucapan-ucapan yang baik-baik pula. Amalannya akan menjadi amalan-amalan yang baik, amalan anggota badannya. Sehingga dengan lisan yang baik, hati yang baik tadi, lisan yang baik, dan amal perbuatan yang baik, maka dia akan mudah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Taala. 3 hal ini akan mempengaruhi kolbu seseorang. Pertama adalah ridha Allah Ta'ala sebagai Tuhan kita. Ridhonya seorang hamba kepada Allah Ta'ala sebagai Rabb-nya, ini akan muncul setelah hamba itu mengenal Allah Ta'ala. Seorang yang tidak mengenal Allah, tidak mempelajari tentang Allah Ta'ala, bahkan tidak mengetahui asma, nama-nama dan sifat-sifat Allah, maka tidak mungkin dia cinta kepada Allah. Dan jika dia tidak cinta kepada Allah, maka bagaimana dia bisa ridha Allah Ta'ala sebagai Rabb-nya? Dia tidak pernah mempelajari tentang Allah Ta'ala, ma'rifatullah. Dia tidak pernah mempelajari tentang nama-nama dan sifat Allah. Allah Ta'ala, jamaah rahmat Allah Ta'ala, hadanallahu wa iyyakum, semoga Allah berikan kepada kita semua hidayah. Allah adalah Al-Khaliq. Di antara nama Allah adalah Al-Khaliq. Apa artinya Al-Khaliq? Yang menciptakan. Allah Ta'ala menciptakan segala sesuatu. Huwallazi khalaqakum walladzina min qablikum. Dialah Allah Ta'ala yang telah menciptakan kalian, dan Allah Ta'ala yang menciptakan orang-orang sebelum kalian. Yang menciptakan kita siapa jamaah? Allah. Yang menciptakan bapak kita siapa? Allah. Yang menciptakan ibu kita siapa? Allah. Datuk kita Allah Ta'ala menciptakan. Nenek kita Allah Ta'ala menciptakan. Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum, kata Allah. Dialah Allah yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian. Ini dari nama Allah Al-Khaliq. Jamaah rahmati Allah Ta'ala. Manusia secara fitrah mereka cinta kepada orang tuanya. Fitrah manusia ini cinta kepada kedua orang tuanya, cinta kepada ayahnya, cinta kepada ibunya. Kalau seandainya ada orang yang berani mencela kedua orang tua kita, apa yang akan kita lakukan? Maka kita akan benci sama orang ini. Bahkan sebagian anak, dia rela dirinya dicela manusia. Ada temannya yang mencela dia, silakan, tidak apa-apa. Tapi kalau antum cela orang tua saya, udah kelahi kita. Ya kan? Kenapa? Orang tua kita. Sayang enggak Pak sama orang tua? Sayang, Ustaz. Siapa yang enggak sayang sama bapak? Enggak sayang sama ibu? Enggak sayang sama abinya, uminya? Dan kenapa manusia cinta, sayang sama orang tuanya? Sebabnya adalah karena orang tua merupakan sebab adanya kita di dunia. Sebab adanya kita di dunia adalah dari wasilah kedua orang tua kita. Kalau bapak kita tidak ada, kita tidak ada jamaah. Kalau ibu kita tidak ada, kita tidak ada. Makanya kata para ulama, hadirnya kita di antaranya adalah karena sebab adanya kedua orang tua kita. Makanya kita hormat kepada orang tua kita, kita sayang kepada mereka. Karena adanya kita dikarenakan sebab dari kedua orang tua kita tadi. Adanya kita. Dan ketahuilah bahwasanya yang menciptakan kita dari tidak ada sama sekali itu siapa? Allah Ta'ala.
Allah Ta'ala. Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Allah yang menciptakan kita dari tidak ada sama sekali sampai kita ada seperti sekarang ini. Kalau seandainya kita cinta kepada kedua orang tua kita, yang orang tua ini menjadi apa? Sebab adanya kita cinta, kita bela orang tua kita. Kalau ada orang yang menghina orang tua kita, tidak mau kita duduk sampingnya. Mungkin tidak kita, ini orang yang mengata-ngatai orang tua kita. Kita duduk bareng sama dia ketawa-ketawa berdua, mungkin tidak. Bahkan dijadikan orang yang menghina kedua orang tuanya sebagai apa? Sebagai idola. Mungkin tidak? Tidak mungkin. Lalu bagaimana dengan Allah Ta'ala yang telah menciptakan kalian? Allah yang telah menciptakan kita dari yang tidak ada hingga kita ada seperti sekarang ini. Bagaimana bisa seorang tidak cinta dengan Allah Ta'ala? Oleh sebab itu jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, sewaktu sahabat bertanya kepada Nabi SAW tentang apa sih dosa yang paling besar, Nabi SAW mengatakan antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Apa kata Nabi? Yaitu engkau ambil tandingan bagi Allah padahal Allah yang menciptakan engkau. Nabi SAW mengingatkan tentang apa itu dosa yang paling besar, yang paling Allah murkai. Engkau sekutukan Allah padahal Allah dialah yang menciptakan dirimu. Allah yang menjadikan engkau yang awalnya tidak ada jadi ada. Engkau sekutukan dia. Ini kurang ajar luar biasa manusia seperti ini. Kalau seandainya seorang anak melawan orang tuanya, ini anak durhaka kita katakan. Sepakat orang manusia benci. Kalau misalnya ada tetangga kita yang durhaka dengan orang tuanya, pasti kita benci. Tetangga-tetangga yang pasti benci. Kenapa? Oh, ini orang tua ini, anak ini durhaka kepada kedua orang tuanya nih. Orang tuanya dibentak sama dia, dilawan, bahkan dipukul sama dia. Manusia pasti benci. Ini ada orang yang apa? Menyekutukan Rabb kita Allah Ta'ala, mengatakan yang tidak-tidak tentang Allah Ta'ala. Mereka katakan Allah punya anak. Mereka katakan tangan Allah terbelenggu, mengatakan tidak-tidak tentang Allah Ta'ala. Subhanah, maha suci Allah Ta'ala dari apa yang mereka persekutukan. Ya, maka tentu seorang muslim ya akan besar cintanya kepada Allah Ta'ala, bahkan lebih besar cintanya kepada Allah daripada cintanya kepada kedua orang tuanya. Jika dia kenal Allah Ta'ala, dia pasti senang ketika akan menghadap Allah Ta'ala. Sebagaimana seorang anak senang sewaktu berjumpa dengan kedua orang tuanya, walillahi matsalul a'la, dan bagi Allah lebih utama. Kita waktu ketemu sama orang tua kita senang enggak, Pak? Senang. Kadang waktu lebaran dari luar kota anak-anak datang pulang untuk apa? Untuk hanya sekedar bertemu dengan orang tua. Kadang kita hanya melihat wajah orang tua aja udah ya Allah bahagia rasanya. Baru ketemu. Lalu bagaimana seorang yang beriman sewaktu akan bertemu dengan Allah, salat jamaah. Salat itu apa sih? Seorang hamba menghadap Allah Ta'ala waktu salat. Bagaimana bisa waktu salat dia tidak berbahagia? Bagaimana waktu salat dia bisa ingin segera pergi dari salatnya, ingin segera meninggalkan salat, padahal dia akan menghadap kepada Rabbul Alamin, Allah yang telah menciptakan dia. Jadi kalau dia mengenal Allah Ta'ala, satu nama dari nama-nama Allah, yaitu Allah Al-Khaliq, Allah sebagai pencipta. Belajar tentang Allah, benar dia mengenal Allah Ta'ala, besar cintanya, besar pengagungannya kepada Allah Ta'ala. Semakin besar pengagungannya, maka akan semakin ridha dia dengan Allah Ta'ala. Makanya Pak, iman itu bertingkat-tingkat. Tidak sama antara iman seseorang dengan orang yang lainnya, tidak sama. Di antara sebabnya adalah semakin ridha dia dengan Allah, semakin dia kenal Allah, semakin ridha dengan Allah, semakin besar cintanya dengan Allah, semakin dia mengagungkan Allah, semakin tebal keimanan yang ada dalam hatinya, semakin dia akan merasakan manisnya iman, yang dengannya dia akan semakin merasakan lezatnya ibadah
kepada Allah Subhanahu wa taala. Ridho Allah sebagai Rabb kita. Allah taala Pak Ar-Razzaq. Allah yang Maha memberikan rezeki bagi kita. Allah habis menciptakan kita, Allah tidak biarkan kita begitu saja. Allah berikan kepada kita rezeki. Jamaah rahmati Allah wa taala. Fitrah kita sebagai manusia, jamaah. Jika kita ada teman yang teman ini baik sekali sama kita, teman baik sekali, kita kalau susah dibantu sama dia, lagi seret keuangan, dia kasih pinjaman, bahkan bukan pinjaman, ini saya ada rezeki untuk antum, uang, dikasihnya 1 juta. Anak kita sakit, lagi butuh biaya, ya udah tenang saja, pengobatannya nanti saya yang bayarkan. Istri kita mau lahiran, ya udah tenang aja, nanti untuk biaya bersalinnya saya yang bayarkan. Anak kita sekolah, tidak ada duit, ya udah nanti saya bayarkan uang SPP-nya, saya bantu insya Allah. Bagaimana kita dengan orang ini jamaah? Apakah kita benci? Allah, cinta kita sama orang ini, iya enggak? Sayang sekali sama dia. Bahkan kalau ada orang yang berani nyenggol dia, kita maju paling depan, kita bela dia. Kenapa? Karena banyak jasanya kepada kita, banyak membantu kita. Dan ketahuilah jamaah rahmati Allah wa taala, innallaha huwar razzaq. Dialah Allah Ta'ala Ar-Razzaq. Allah yang memberikan kita rezeki. Kita bangun tidur, kita masih bisa ngangkat tangan kita karena siapa? Allah Ta'ala. Kita bangun tidur, kita masih bisa menghirup udara. Siapa yang memberikan udara ini secara gratis? Allah Ta'ala. Jamaah, semoga Allah Ta'ala berikan kepada kita hidayah. Antum bisa lihat orang yang sekarang terbaring di rumah sakit, yang kalau napas itu butuh tabung oksigen. 1 tabung berapa harganya? Dan berapa lama bisa dipakai? Dan sekarang kita dapati udara ini gratis dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu bayar. Kalau setiap udara yang kita hirup ini harus bayar, berapa sudah kita bayar? Siapa yang memberikan ini? Allah Ta'ala Ar-Razzaq. Mata yang kita bisa melihat dengannya, yang orang jika masih benar akalnya jamaah, tidak mau dia jual mata ini walaupun harganya 100 juta. Ada orang yang datang, miliarder, mengatakan kepada antum, akhi, ana butuh mata antum, ana bayar 100 juta, mau tidak antum kasih mata antum? Orang yang masih benar akalnya tidak akan mau 100 juta untuk matanya, bahkan 1 miliar pun ana tidak kasih. Kenapa? Karena dengan mata ini saya bisa melihat ayat Allah, keindahan bumi Allah, bisa melihat anak-anak saya, bisa melihat istri saya, bisa melihat kedua orang tua saya, bisa melihat lautan yang indah, bisa melihat langit, bisa melihat rembulan. Nikmat punya mata. Siapa yang memberikannya? Allah Ta'ala. Makanya jamaah rahmati Allah wa taala, bangun tidur saja itu kalau kita ingin mengkalkulasikan nikmat Allah subhanallah banyak sekali. Makanya Allah Ta'ala katakan, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kalian mencoba menghitung nikmat Allah, tidak akan kalian sanggup untuk menghitungnya, tidak mampu. Banyak nikmat Allah. Ini Rabb kita Allah yang waktu sholat kita hadap. Kita menghadapnya waktu sholat. Maka pantaslah Nabi SAW mengatakan, ya Bilal arih Nabi bis sholat. Pantaslah Nabi SAW berlama-lama waktu sholat. Kenapa? Dia kenal dengan Allah Ta'ala. Para salafun saleh, kalau kita baca tentang sejarah mereka, para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, mereka Pak kalau sholat malam kadang sampai subuh baru selesai sholat. Ada yang sholat itu sampai tengah malam. Kenapa? Merasakan nikmat waktu ibadah kepada Allah. Dan tentu ini ingin sekali kita rasakan bagaimana agar sholat kita dapat nikmat. Kadang baru imam itu baca An-Naba udah An-Naba lagi. Baru baca An-Naba. Lihat bagaimana Nabi SAW waktu sholat
malam. 1 rakaat baca apa? Al-Baqarah. Apakah selesai sampai Al-Baqarah? Ternyata masih lanjut Al-Imran, lanjut lagi An-Nisa. Ini subhanallah, sanggup enggak? Kalau enggak sanggup, ya Allah, ada masalah dengan akidah kita ini. Masih ada masalah dengan akidah kita, masih ada salah dengan iman kita kepada Allah. Bisa jadi kita hanya mengaku ridho Allah sebagai Rabb kita, padahal masih apa? Masih kurang keridhaan kita kepada Allah Ta'ala. Ini yang pertama, ridho Allah sebagai Rabb kita. Syarat agar kita dapat merasakan manisnya keimanan, syarat agar kita dapat merasakan lezatnya ibadah kepada Allah Ta'ala adalah kita harus ridho Allah Ta'ala sebagai Rabb kita. Kemudian yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, barakallahu fiyya wa fikum. Semoga Allah Ta'ala berikan keberkahan bagi anda dan bagi antum semuanya, agar kita dapat merasakan manisnya iman, agar kita dapat merasakan lezatnya ibadah kepada Allah Ta'ala. Kita harus ridha Islam sebagai agama kita. Dinullah, dinul Islam, yang Allah Ta'ala katakan, innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah Ta'ala adalah agama Islam. Allah Ta'ala juga katakan, wa may yabtaghi ghairu islami dinan falan yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain dari agama Islam, agama apapun itu, maka tidak akan pernah diterima oleh Allah, tidak diterima oleh Allah Ta'ala, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Ini agama Islam. Kita harus ridho Islam sebagai agama kita. Konsekuensinya apa Pak? Kita harus terima segala hukum yang ada dalam agama Islam ini. Kita harus terima seluruh syariat yang ada dalam agama Islam. Islam memerintahkan kita untuk sholat, maka kita adalah orang yang paling pertama untuk mengerjakan sholat. Kenapa? Karena kita ridho Islam sebagai agama kita. Kita terima, tidak banyak pikir-pikir panjang. Kenapa harus sholat? Kenapa harus zakat? Kenapa harus haji? Kenapa harus puasa pada bulan Ramadan? Tidak banyak pikir-pikir. Inilah Islam. Apa artinya Islam? Istislamu lillah. Islam itu artinya istislam, Pak. Apa istislam? Berserah diri. Udah, berserah diri. Apa kata Islam? Saya nyerah udah. Saya harus tunduk dan patuh. Tidak banyak melawan. Islam perintahkan untuk menutup aurat bagi wanita, pakai jilbab, diperintahkan dalam Islam. Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami patuh, kami taat. Kenapa? Islam yang memerintahkan. Islam memerintahkan kita untuk membayar zakat bagi orang yang telah sampai nisabnya, sampai haulnya, wajib membayar zakat. Dikeluarkan dari hartanya 2,5%, maka dia keluarkan. Ridho Islam sebagai agama. Tidak banyak apa? Tidak banyak alasan. Kenapa? Islam memerintahkan untuk puasa pada bulan Ramadan. Wajib puasa, tidak boleh makan, tidak boleh minum. Bahkan tidak boleh mendekati, tidak boleh berhubungan suami dan istri. Dia katakan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami patuh, kami taat. Tidak banyak alasan, tidak banyak alasan. Kenapa? Karena dia telah ridho Islam sebagai agamanya. Islam melarang ini riba haram, tidak boleh dalam agama Islam. Kamu muslim, tinggalkan riba. Dia katakan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami patuh. Istislamu lillah. Berserah diri kepada Allah Ta'ala. Ikut apa yang ada dalam agama Islam. Syariat Islam semuanya dia ikuti dengan ridha. Berserah diri kepada Allah. Karena saya seorang muslim. Karena saya seorang yang Islam. Jika seorang tidak
ridho dengan syariat Allah Taala. Oh, ini kenapa sih untuk waris laki-laki dapat 2 bagian, perempuan hanya dapat 1 bagian. Ah, udahlah, yang ini saya tidak ridho, tidak mau, tidak adil nih. Wah, ini bahaya. Oh, kenapa sih laki-laki boleh ta'adud, boleh poligami, nikah sampai 4, diperbolehkan dalam agama Islam? Oh, tidak benar ini katanya. Sebagian dari ayat Allah dia imani, sebagian dia ingkari. Ini seperti orang-orang ahlul kitab yang Allah Ta'ala katakan, atu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah engkau beriman kepada sebagian kitab dan ingkar kepada sebagian yang lainnya? Kita sebagai seorang muslim jamaah, kita harus totalitas terima seluruh hukum Allah Ta'ala. Tidak boleh kita beda-bedakan. Ini yang sesuai dengan hawa nafsu kita ambil, yang tidak sesuai kita tinggalkan. Tidak boleh dalam Islam. Istislamulillah, berserah diri dengan Allah Ta'ala, dengan agama Islam, ridho Islam sebagai agama kita. Kemudian yang ketiga adalah kita ridho Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah. Kalau kita ridho Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah jamaah, maka konsekuensinya apa? Kita benarkan segala kabar yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam membawakan kabar tentang orang-orang yang dibinasakan Allah Taala pada masa yang lalu. Rasulullah kabarkan bagaimana keadaan kaum Samud, kaum 'Ad, keadaan Fir'aun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan bagaimana Allah Ta'ala binasakan umatnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Kemudian juga Rasul sallallahu alaihi wasallam kabarkan kejadian yang akan terjadi pada masa depan, tentang kejadian hari kiamat kubro, kiamat yang besar, hancurnya alam semesta, bumi, langit akan hancur, akan keluarnya Dajjal. Setiap berita yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika kita lihat ada hadis yang sahih benar ini datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus membenarkannya. Kenapa? Ini adalah tanda kita ridho Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kabarkan tentang suatu perkara, kita adalah orang yang paling terdepan untuk mengimaninya, meyakininya. Kemudian jamaah rahmati Allah Taala, tanda kita ridha Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah adalah kita tidak beribadah melainkan sesuai dengan tuntunan beliau sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Muhammad adalah sallallahu alaihi wasallam utusan Allah. Allah Ta'ala menyampaikan syariat kepada Jibril, kemudian Jibril sampaikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sampaikan kepada para sahabat ajarkan kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, kepada para a'immah, sampai sekarang pada kita. Allah Ta'ala tidak perintahkan kita untuk ikut kepada Imam Syafi'i, tidak ada. Allah Ta'ala tidak ada perintahkan kita untuk ikut Imam Ahmad. Allah Ta'ala tidak perintahkan kita untuk ikut kepada Imam Abu Hanifah. Allah Ta'ala tidak perintahkan kita ikut kepada Imam Malik. Allah Ta'ala perintahkan kita untuk ikut kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika ada perkataan dari para a'immah, dari para imam yang menyisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus paling kita utamakan. Kenapa? Kita ridho Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Nabi Allah, sebagai Rasulullah, sebagai utusan Allah. Maka kita ibadah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beribadah tidak sesuai dengan contoh yang kami berikan, tidak akan diterima, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang yang dia beribadah tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, dia tidak akan merasakan manisnya iman.
tidak akan merasakan lezatnya ibadah kepada Allah. Kenapa? Dia belum ridho Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabinya. 3 hal ini jamaah rahmati Allah taala. Yang pertama adalah ridho Allah taala sebagai Rabb. Yang kedua, ridho agama Islam sebagai agama baginya, Islam sebagai agamanya. Yang ketiga, ridho Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabinya. Jika ini ada pada diri seorang hamba, ada dalam kolbunya pengagungan yang besar terhadap 3 hal ini, maka akan lurus akidahnya, benar akidahnya. Dan jika telah benar akidahnya, lurus akidahnya, selamat kolbunya, maka sebagaimana apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna fil jasad mudghah idza salahat salahal jasad kullu fa idza fasadat fasadal jasad kullu ala wahya qalbu. Dalam tubuh kita ini ada segumpal daging, yang jika segumpal daging ini baik, maka akan baik juga seluruh tubuh, dan jika segumpal daging ini buruk, akan buruk pula seluruh anggota tubuh. Ala wahya qalbu. Tahuilah bahwasanya dia adalah kolbu. Kolbu jika baik, benar dia ridho pada Allah, benar dia ridho kepada agama Islam, benar dia ridho kepada Nabi Muhammad SAW, benar kolbunya, maka akan keluar dari lisannya perkataan-perkataan yang baik-baik pula. Maka akan keluar dari amalan anggota badannya amalan-amalan yang baik. Dia akan merasakan kelezatan ketika beribadah kepada Allah Ta'ala, akan merasakan manisnya iman, merasakan dekat dengan Rabbul Alamin. Ini saja yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat bagi kami pribadi, dan dapat manfaat pula bagi antum dan antuna semuanya. Apa yang benar datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan yang salah datang dari kelemahan ilmu ana dari syaitan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.